Bismillah. Kita lanjutkan pelajaran yang berikutnya. Naam. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wal murad min hadhihi al-kalimati ma'naha la mujarrad lafziha. Dan Rasulullah SAW ternyata datang kepada mereka, yakni kepada kaum Quraisy, mengajak mereka berdakwah kepada mereka untuk menuju kepada kalimatut tauhid. Apa itu kalimatut tauhid? Kata Syekh, wa hiya la ilaha illallah. Dialah kalimat la ilaha illallah. Naam. Wal muradu min hadhihi kalimati ma'naha. Yang dimaksud dari kalimat ini tadi adalah makna yang dikandung, bukan sekedar pengucapannya. Nah, la mujarradu lafziha, tidak sekedar yang dimau oleh Rasul mengucapkan la ilaha illallah tetapi maknanya enggak mau dilaksanakan. Makna yang dikandung oleh ucapan tersebut, kalimat la ilaha illallah, tidak mau diamalkan. Dan ini Quraisy pun enggak mau, sama-sama enggak mau. Nah, Rasulullah enggak mau orang-orang Quraisy mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi tetap enggak mau meninggalkan Lat wal Uzza. Ya. Dan orang Quraisy pun nggak mau saya mengucapkan, karena saya tahu kalau saya mengucapkan pasti kami harus melepaskan dan meninggalkan itu. Jadi mereka orang-orang yang konsekuen dalam ucapannya. Nggak mau. Ucapkan la ilaha illallah. La. Maaf. Ana nggak mau ikut seorang penyair yang majnun. Nah, jawabannya seperti itu. Nah, kenapa? Orang Quraisy tahu bahwa Rasulullah nggak sekedar mengucapkan dakwahnya ini, mengajak mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah kemudian selesai. Tidak. Mereka paham bahwa yang dimaksud oleh Rasul adalah la ilaha illallah secara pengucapan dan sekaligus secara makna diamalkan, yaitu meninggalkan semua bentuk tawassul, segala bentuk permohonan kepada selain Allah, segala bentuk penyandaran diri kepada selain Allah. Ini yang dimaksud oleh pernyataan beliau, maknaha la mujarradu lafziha. Wal kuffaru al-juhal ya'lamuna anna muradan nabi sallallahu alaihi wasallam bihadhihi al-kalimati wa ifradullah ta'ala bitta'alluqi wal kufru bima yu'badu min dunillah wal bara'atu minhu fa innahu لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. Kata beliau, orang-orang kafir yang bodoh yang dinyatakan jahiliyah itu tadi, ya'lamun, mereka benar-benar tahu, anna muradan Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadhil kalimah, bahwa yang dimaksudkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kalimat ini tadi, kalimat apa? La ilaha illallah. Nah, huwa ifradullah ta'ala bitta'alluq. Pengkhususan Allah subhanahu wa ta'ala dalam perkara at-ta'alluq, menggantungkan diri, menggantungkan kepentingannya, menggantungkan jiwanya dan kebutuhannya hanya untuk Allah. Jangan menggantungkan kepada Latsa. Jangan menggantungkan diterimanya atau tidaknya istighfar kalian kepada Latsa dan Uzza. Jangan menggantungkan selamatnya kalian dari azab kepada syafaat orang-orang soleh tersebut. Jangan. Ini yang dimaui oleh Rasulullah, dan orang-orang musyrikin memahami apa yang dimaui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak perlu belajar kasus syubhat. Ya, enggak perlu belajar kitab tauhid Abu Jahl, enggak perlu belajar. Nah, kalau kita kan harus belajar dulu untuk mengerti apa itu la ilaha illallah, harus belajar kita. Abu Jahl enggak perlu belajar. Waktu Rasulullah menaik ke atas Safa, naik bukit gitu, Rasulullah menyatakan, ya ma'syara Quraisy, qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakan kalimat la ilaha illallah, pasti kalian akan selamat. Faham Quraisy? Enggak perlu. Qala al-muallif rahimahullah, enggak perlu.
pinter. Nah, ini mereka. Nah, enggak. Apa jawabannya? Ini yang akan disebutkan oleh Syekh rahimahullah yang menunjukkan tentang pinternya orang Quraisy. Nah, walaupun mereka jahil, ya, walaupun mereka dinyatakan jahiliyah, tapi pinter, paham. Nah, karena pahamnya itu terus kemudian nggak mau mengikuti, ya akhirnya diberi nama apa? Jahiliyah. Nah, Abu Jahal itu kunyahnya dulu sebelum Islam Abul Hakam. Orang yang pintar, yang bijaksana di dalam menentukan keputusan-keputusan. Ketika terjadi pertempuran antar kabilah Quraisy, perselisihan dalam urusan dagang, dalam urusan tanah ini, Abu Al-Hakam ini tadi, Abu Jahal, yang berada di depan memutuskan. Tapi ketika Islam datang dan tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan konsekuensinya tentunya yang dia pahami, dirubah menjadi Abu Jahal, bapaknya kebodohan. Nah, yang tadi semulanya bapaknya kebijaksanaan yang penuh dengan hikmah. Nah, ikhwani fid din azzakumullah. Nah, wal kufru bima yu'badu min dunillah, dan bahwasanya juga yang diinginkan oleh Rasul dari kalimat la ilaha illallah ini adalah pengingkaran terhadap segala yang diibadahi selain Allah. Pengingkaran terhadap segala yang digantungi, yang ditawakali selain Allah Azza wa Jalla. Ini yang dimauin oleh Rasulullah. Wal bara'atu minhu, dan sikap berlepas diri. Ya, berlepas diri, bukan sekedar kufur, tetapi bara'ah, benci dan berlepas diri terhadap segala yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, فَإِنَّهُ لَمَّا قَالَ لَهُمْ, sesungguhnya beliau Rasulullah ketika berkata kepada orang-orang musyrikin Quraisy, "Qulu la ilaha illallah," katakan kalimat la ilaha illallah. Qalu aja'ala al-alihata ilahan wahida. Apakah kemudian setelah kami mengucapkan la ilaha illallah mau dijadikan ilah-ilah ini tadi? Habib Lakka, Sayyid Wud, Sayyid Nasr, Al-Mukarram, Barakallah Ya'uq, Al-Wali, Yahud. Ini wali ini semua, ini orang-orang saleh ini. Siapa yang menyatakan bahwa mereka itu orang-orang saleh? Nanti akan disebutkan oleh Syekh dalilnya satu persatu. Sebelumnya sudah kita sempat singgung bahwa Ibnu Abbas menjelaskan siapa itu Wad, wa Suwa', wa Yahud, wa Ya'uq, wa Nasr, bahwa mereka adalah orang-orang saleh dari kaum Nabi Allah Nuh yang ketika meninggal dunia tidak bisa menerima orang-orang yang ditinggal, bersedih, kehilangan kakek, kehilangan nenek moyang, kehilangan ayah yang salihin. Bukan ketinggal atau ditinggalkan oleh seorang ayah dan kakek yang nggak pernah berbuat baik, tidak pernah berbuat amalan saleh, tidak. Ditinggalkan oleh para perintis-perintis, oleh para aulia. Mereka akhirnya bersedih. Diadakanlah acara peringatan kematian. Diadakanlah kemudian pengagungan dan pelestarian apa yang mereka tinggalkan dari peninggalan bajunya, kemudian tempat duduknya. Oh, dulu duduknya di sini, dibangun monumen. Nah, oh dulu kalau dia sholat di sebelah sini, dibangun lagi monumen lagi. Nah, oh kita buat gambarnya, dilukislah gambarnya. Nah, ini mereka dahulu sampai berlanjut berganti generasi, berganti zaman, sampai akhirnya mereka diibadahi. Bagaimana bentuk ibadahnya? Bentuk ibadahnya ketika mereka mau minta ampun kepada Allah karena berdosa, habis bunuh orang dalam perselisihan kemarin, datang, ya Lakka, ya Uzza, nah sampaikan kepada Allah, ya Lakka, ya Uzza, oh ya Rabbi, nah bilakka Biswa' wa Yahud. Kalau sekarang ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Nah, ya wasi'al karam.
Apa maknanya ini? Ya Rabbi bil Mustafa. Ya Rabb dengan perantara al-Mustafa. Siapa al-Mustafa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balligh maqasidana, sampaikanlah kebutuhan-kebutuhan kami, keinginan-keinginan kami. Waghfir lana ma madha. Ya Allah, dengan Mustafa ini pula, dengan wasilah dia ya Allah, ampunilah apa yang telah lalu dari dosa-dosa kami. Sama apa tidak? Inilah yang dilakukan oleh musyrikin dahulu. Ikhwani fid din, hafizakumullah. Ayat ini menunjukkan bahwa benar-benar Abu Jahal dan yang bersamanya mengerti maksud Rasul, mengerti apa yang dimaui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun enggak belajar Fathul Majid. Apa? Coba perhatikan. Aja'alal aliha ilahan wahida, inna hadza la syai'un ujab. Ini suatu hal yang aneh, ajaib dari Muhammad ini. Masa enggak boleh kita menghormati wali-wali Allah? Tidak boleh kita menyayangi mereka? Ini jawabannya. Nah, ikhwani fid din azzakumullah, coba kita lanjutkan setelah ini. Qala fa idza arafta anna juhal al-kuffari ya'rifuna dhalika fal ajabu mimman yad'i al-islam wa huwa la ya'rifu min tafsir hadhihi al-kalimati ma 'arafahu juhal kafara. Kalau sudah engkau tahu bahwasanya orang-orang jahil dari orang-orang kafir musyrikin itu, mereka mengerti, memahami maksud daripada la ilaha illallah adalah suatu hal yang aneh dari seseorang atau mereka-mereka yang mengaku keislaman, mengaku bahwa dirinya muslim, tetapi dia tidak mengenal, tidak memahami maksud daripada kalimat la ilaha illallah, tafsir daripada kalimat la ilaha illallah, apa yang sebenarnya telah dikenal dan dipahami oleh orang-orang kafir yang jahil tersebut. Nah, mana yang lebih parah kira-kira? Fa ikhwani fid din azzakumullah, inilah kondisi umat Islam yang seperti saya jelaskan pada pertemuan yang lalu, siap salah satu di antara mereka pada hari ini untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah 1000 kali di dalam sehari sambil menggelengkan kepala ke kanan ke kiri, la ilaha illallah, la ilaha kada, wala yafham, enggak paham apa maknanya la ilaha illallah. Dia menyatakan la ilaha illallah padahal di atas kuburan sekaligus, di atas kuburan. Tapi setelah mengucapkan la ilaha, kemudian mereka menyatakan, Rabbi Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanfariju bihil qurab wa tanhallu bihil uqad. Ini baru loh mengucapkan la ilaha illallah, baru selesai tadi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Setelah itu apa ucapannya? Ya Allah, berikanlah salawat yang sempurna kepada Rasul dan salam yang sempurna kepada Sayyidina Muhammad, yang dengannya, dengan Muhammad ini tadi terlepaslah segala tali kesulitan, terlepaslah segala bentuk ikatan musibah. Dan dengan Muhammad ini tadilah terpecahkan semua permasalahan. Nah, semua kesempitan menjadi lapang dengan Muhammad, bukan dengan Allah. Nah, coba perhatikan ikhwani fiddin azzakumullah, siap mengucapkan la ilaha illallah, enggak paham apa maknanya la ilaha illallah. Nah, i'rabnya wah luar biasa, sudah jago. Apa itu la? Paham dia i'rabnya, tapi dia enggak paham sebagaimana pahamnya Abu Jahal. Nah, Abu Jahal belum ada dahulu la ini namanya nafiyal jins, enggak ada. Ya, ilaha nakirah, nggak ada itu di Arab seperti itu. Itu diletakkan oleh ahli nahwu setelah zaman Rasul, ya, yang mereka teliti dari hasil pembicaraan Arab dan Al-Quran. Nah, baru diletakkanlah grammarnya itu tadi.
Ya, nahwunya itu baru diletakkan oleh mereka. Penamaan mubtada wa khabar. Tanyakan Abu Jahal, enggak tahu apa mubtada atau khabar. Enggak paham. Ya, tamyiz enggak kenal. Nah, tapi mereka paham apa maksud daripada la ilaha illallah. Ucapkan la, enggak mau. Loh, kamu enggak beriman bahwa Allah ada? Oh, beriman. Siapa tadi yang mengatakan Allah enggak ada? Tak sembelih. Loh, betul. Coba Lenin suruh muncul pada mata Abu Jahal. Suruh mengucapkan bahwa nggak ada di dunia ini Allah, nggak ada di alam sebenarnya Allah, nggak ada. Disembelih sama orang-orang musyrikin. Coba. Iya. Macam-macam. Allah ada. Loh, ya sudah ucapkan la ilaha illallah. Nggak mau. Loh, apa kamu nggak yakin bahwa Allah itu pencipta alam semesta? Yakin. Siapa? Ada yang mengucapkan bahwa Allah bukan pencipta alam semesta? Pegal betul sama mereka. Loh, betul nggak main-main ini. Nah, mereka orang yang paham betul kalimat la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. La. Nggak mau. Les, kenapa? Kemudian kita nggak boleh untuk dekat kepada Latta wal Uzza. Nggak boleh. Nah, paham. Ini ikhwani fiddin kondisi musyrikin Quraisy. Nah, bandingkan dengan kondisi umat ini sekarang. Nah, kita bandingkan. Nah, yang tadi mengucapkan kalimat la ilaha afdalul zikri qaulu la ilaha illallah, la ilaha illallah, semua ikut rame. Ya, setelah itu langsung buat syirik. Subhanallah. Ma'azama hadzal jahl, betapa besarnya kebodohan ini. Nah, menimpa umat Islam, dan kita akan tahu lebih parahnya kesyirikan umat ini dibandingkan kesyirikan jahiliyah dahulu, nanti akan disebutkan oleh penulis insyaallah. Kita lanjutkan. Qala bal yadhunnu anna dzalika huwa talaffuz bi hurufiha min ghairi i'tiqadil qalbi li syai'in minal ma'ani. Nah, bahkan mereka orang-orang yang di zaman kita ini mengira bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu sekedar pengucapan saja dengan huruf-hurufnya tanpa disertai adanya keyakinan hati tentang makna-makna yang dikandungnya. Ini. Nah, kondisi yang ada di zaman kita ini. Wal hadiqu minhum yadhunnu anna ma'naha la yakhluqu wa la yarzuqu wa la yudabbirul amra illallah. Orang yang terpandai, wal hadiq, orang yang paling jenius, yang paling hakim, ya, di antara mereka yang ada di zaman kita ini sekarang, mengira bahwa makna la ilaha illallah itu la yakhluqu wa la yarzuq. Nah, wa la yudabbirul amra illallah. Tidak ada yang menciptakan dan memberi rezeki serta mengatur alam semesta ini kecuali Allah. Ini yang paling pandai, yang paling pintar di antara musyrikin di zaman ini atau sufia di zaman ini di dalam mengenal kalimat la ilaha illallah. Singkatan yang sebelumnya hanya mengucapkan saja, nggak paham. Yang tertinggi, yang paling pintar, apa maknanya la ilaha illallah? Ai la khaliqa illallah, la raziqa illallah. Abu Jahal enggak memahami ini. Ya. Abu Jahal tidak pernah menafsirkan kalimat la ilaha illallah dengan la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta selain Allah, enggak pernah. Paham? Karena mereka paham bahasa Arab bahwa kalimat khaliq itu bukan kandungan makna ilah. Paham itu ya, kawan? Nah, kita tulis la ilaha illallah. Nah, sebagian atau kebanyakan daripada muslimin di zaman kita ini yang tidak mengerti kalimat la ilaha illallah dikiranya bahwa la ilaha illallah itu hanya sekedar ucapan, tidak mengandung makna konsekuensi yang harus diamalkan oleh mereka, sehingga dengan ringan mereka mengucapkannya. Nah, yang terpandai dari mereka, yang termasuk ukhala, yang berakal, itu mengartikan ini la ilaha illallah dengan arti la khaliqa, la raziqa, nah, la mudabbira illallah. Nah, ini yang dimanakan oleh mereka. Abu Jahal nggak mau menafsirkan ini. Abu Jahal
walaupun nggak pernah belajar di Al-Azhar, ya, walaupun nggak pernah belajar di Al-Azhar, nah, nggak mau. Coba tanyakan la ilaha illallah apa artinya? Apa artinya la khaliqa illallah? Oh, ini bukan orang Arab ini mungkin. Dikira gitu. Ini mungkin dari Swiss. Nah, saya nggak paham. Nggak ada dalam bahasa Arab khaliq ini kandungan makna dari kalimat ilah. Nggak ada. Nggak ada dalam bahasa Arab, baik di Al-Quran maupun Sunnah maupun syair-syair mereka, bahwa razik itu bagian dari mana ilah. Nggak ada. Nah, mereka paham bahwa ilah itu asalnya dari kalimat alaha ya'lahu, yang bermakna abada ya'budu. Paham? Tapi sekarang mau sok pinter mengartikan la ilaha illallah dengan la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta selain Allah. Dari mana ini? Berani-berani menafsirkan kalimat ini datangnya dari langit, dari Allah. Nah, itu ya kawan, loh, apakah keliru kalau kita menyatakan tidak ada pencipta selain Allah? Keliru enggak? Keliru enggak? Kalau kita menyatakan tidak ada pencipta selain Allah? Nah, ragu kan? Keliru enggak? Hah? Loh, jangan aklamasi, satu yang anda tunjuk. Hah? Iman, ayo. Keliru enggak kalau dikatakan la khaliqa illallah? Hah? Enggak keliru? Nah, ya enggak keliru. Memang enggak ada pencipta selain Allah. Nah, tetapi ketika makna ini dijadikan makna la ilaha illallah, diletakkan sebagai definisi la ilaha illallah, di sini keliru. Ini, saya tahu ya kawan, di sini letak kelirunya. Naam, fabarakallahu fikum. Qala fala khaira fi rajulin juhalul kuffari a'lamu minhu bima'na la ilaha illallah. Tidak ada sedikit pun kebaikan pada seseorang yang mana kondisi orang-orang jahil dari orang-orang kafir lebih pandai dari dia tentang makna la ilaha illallah. Enggak ada kebaikan sama sekali sudah. Antum ya ikhwan? Ini satu hal yang penting untuk dipahami oleh setiap muslim. Fala khaira, enggak ada kebaikan pada seseorang yang kondisi dia, ya, kondisinya seperti ini, di mana orang-orang kafir yang jahil tersebut lebih pandai dibandingkan dia tentang makna la ilaha illallah. Idza arafta ma qultu laka ma'rifata qalbin wa arafta asy-syirka billahi alladhi qala Allah fihi inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kata beliau, jika Anda telah tahu dan paham apa yang aku katakan kepada Anda ini tadi dengan pemahaman yang bersumber dari hati, ma'rifatu qalbin. Naam. Wa arafta, dan engkau telah mengenal apa itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an tentang syirik ini. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah hanya akan mengampuni yang tingkatannya di bawah dosa kesyirikan tersebut bagi barang siapa yang Allah kehendaki. Kalau engkau sudah mengerti tentang syirik yang Allah sebutkan ciri-cirinya atau nilainya seperti ini di dalam Al-Quran, bahwa Allah tidak akan mengampuni barang siapa yang meninggal dunia belum minta ampun darinya. Nah, wa arafta dinallah alladhi arsala bihi ar-rusula min awwalihim ila akhirihim, dan engkau telah mengerti tentang agama Allah ini yang Allah dengannya telah mengutus para rasulnya, para nabinya dari awal sampai akhir, yakni dari Nuh sampai yang terakhir Rasulullah SAW, alladzi la yaqbalu Allah min ahadin dinan siwahu, yang sama sekali Allah tidaklah menerima dari seorang pun agama apapun kecuali agama tauhid ini tadi. Nah, wa arafta ma asbaha ghalibun nasi fihi minal jahli bihadza, dan engkau telah mengerti bagaimana kondisi tentang kebanyakan atau mayoritas manusia
dari bentuk kebodohan tentang makna tauhid ini tadi, tentang makna din tauhid. Sekarang saya ingin menggambarkan. Coba perhatikan, renungkan sekarang, kata beliau. Lihat bagaimana kondisi musyrikin. Yang seperti itu kondisinya. Mereka mengerti kalimat la ilaha illallah tapi nggak mau mengucapkannya. Nah, sementara kondisi kebanyakan umat sekarang ini dengan gampang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tetapi nggak mengerti apa itu makna yang dikandung, konsekuensi yang dikandung oleh kalimat ini, nggak paham. Bahkan jangankan yang awam, yang sudah belajar pun dari mereka nggak paham apa itu la ilaha illallah. Ketika kita melihat mayoritas seperti ini, bagaimana tidak mayoritas? Kita lihat berapa jumlah yang mengerti. Kalau kita digolongkan orang yang mengerti, kira-kira berapa jumlahnya? Coba kita perhatikan. Kita tanya, adakan sensus coba. Dari masjid-masjid habis sholat Jumat, bubaran sebentar. Nah, ada petugas sensus buat 100 ekwan keliling. Tanya satu persatu. Atau kalau ingin lebih tenang suasananya, itu saya nggak bisa jawab, keburu-buru, mau pulang Jumat tadi saya lapar. Datang ke rumahnya satu persatu, ambil contoh ya, di kampus 1000 orang, di Pakem sini 1000 orang, datangin ke rumah. Apa makna la ilaha illallah? Coba adakan sensus. Nah, apa makna la ilaha illallah? Apa artinya iman kepada Allah? Tanyakan, kamu beriman nggak kepada Allah? Maaf Bapak, kita kan sama-sama beriman. Bapak beriman kepada Allah? Iya. Maaf Pak, apa maknanya iman kepada Allah? Kira-kira apa jawabannya? Kira-kira apa jawabannya? Percaya kalau Allah itu ada, kan iya? Nah, yang satu lebih pintar lagi, jawab tetangga sebelahnya. Oh, maksudnya adalah beriman bahwa Allah itu pencipta. Nah, yang sebelahnya kebetulan SAG gitu lah. Ya. Sendum. Jadi maknanya naik dikit gitu lah. Nah, barakallahu fikum ya ikhwan, ini kondisi muslimin mayoritas seperti ini. Syekh sekarang mau masuk kepada suatu pembicaraan penting bagi kita untuk kita merenungi kondisi yang seperti ini. Kalau sudah direnungi, kata Syekh kemudian beliau menyatakan, kalau engkau sudah mengerti kondisi yang seperti ini, bagaimana mayoritas umat ini, atadaka faidatain, memberikan kepada engkau 2 faidah penting. 2 faidah penting yang harus kita ketahui. 2 faidah ini, faidah diambil dari hal apa? Antum sahal. Nah, Ivan, faidah ini yang akan disebutkan diambil dari apa? Disimpulkan dari apa? Amir. Naam. Ibrahim. Makna la ilaha illallah. Sekarang pertanyaannya, siapa yang bisa menjawab? 1, 2, 3, 4. Naam, hendak ya Hasan. Ahsanta, Allah barik fik. Naam. Yakni akan diambil faedah ini dari kesimpulan bahwa mayoritas umat ini tidak mengenal makna la ilaha illallah. Bahkan al-hadits minhum, yang pandai pun dari kalangan mereka tidak ngerti apa itu kalimat la ilaha illallah. Ada 2 faedah penting oleh Syekh. Al-ula, yang pertama, faedah yang pertama, al-farahu bi fadlillahi wa rahmatihi, bergembira, senang dengan adanya fadl minallah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala,
Karunia dalam bentuk apa? Diberikannya kepada kita faham, pengertian tentang makna la ilaha illallah. Nah, keutamaan ini karunia dari Allah. Ketika kita paham, oh makna la ilaha illallah itu begini maksudnya. Suatu nikmat yang terbesar, karunia dari Allah, wa rahmati, dan rahmat dari Allah. Lu apa boleh bergembira dengan keutamaan dan karunia yang diberi oleh Allah? Bukan sombong itu, Ustaz. Lah, itu bukan bagian daripada sombong. Buktinya Allah menyatakan, dalilnya, qala ta'ala, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, hanya dengan karunia dari Allah lah dan juga berkat rahmat Allah lah hendaknya mereka itu bergembira. Falyafrahu, bersenang. Nah, huwa khairun, karena sesungguhnya keutamaan atau karunia dari Allah itu tadi lebih baik, lebih mulia, lebih besar nilainya mimma yajma'un, dari apa yang mereka kumpulkan dari perkara dunia. Lebih baik itu semua. Maka bergembiralah. Sekarang kita merasakan kesenangan tersebut. Nah, merasakan, barakallahu fikum, betapa gembiranya kita ketika diberi karunia ini tadi, fadl minallah. Apa itu fadl yang diberikan? Apa karunia yang diberikan kepada kita? Al-fahm wal ma'rifah wal ilm bimakna la ilaha illallah. Ilmu tentang makna la ilaha illallah. Alhamdulillah kita diselamatkan oleh Allah. Sekarang kalau kita ditanya, apa makna la ilaha illallah? Jawabannya semua kita tahu insyaallah, kecuali yang lupa. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Fadzabhu kulluhu lillah, wan nadru kulluhu lillah, wal istighatsatu kulluha lillah, wal isti'anatu kulluha lillah azza wa jal, wasyafa'atu kulluha lillah. Faham? Wal rasul la yamlik syai'an li nafsihi darran wala naf'an. Lo Rasulullah enggak punya apapun untuk dirinya sendiri. Enggak punya apa-apa. Lo katanya punya syafaat, iya miliknya Allah. Enggak mampu Rasulullah memberikan syafaat kalau enggak diberi izin oleh pemiliknya. Nah, faham, alhamdulillah. Kalau mau minta ampun saja kepada Allah. Enggak perlu ziarah ke kuburan wali, enggak perlu. Faham, ini makna la ilaha illallah. Faham makna la ilaha illallah secara definisi ringkas, yakni la ma'budu bihaqqin illallah. Ini definisi ringkas, dan alhamdulillah diberi juga oleh Allah karunia faham dan ilmu tentang definisi la ilaha illallah dalam bentuk praktek amalan, sehingga dia tidak mau bertawakal kepada selain Allah, tidak mau berkeyakinan bahwa ada selain Allah yang bisa melepaskan dari berbagai macam bentuk kesempitan dan kesulitan. Nggak mau, karena dia yakin hanya pada Allah dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini fadl minallah, karunia. Ini faedah al-ula. Faham? Apa al-faedah al-ula? Al-farah bi fadlillah, gembira terhadap atau dengan sebab karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini al-faedah al-ula. Nah, kemudian beliau menyatakan setelah itu, barakallahu fikum, wa afadaka aidan al-khawf al-azima. Dan yang kedua, faedah yang kedua yang bisa disimpulkan dari kondisi umat yang ada seperti ini adalah al-khawf, lawan dari yang pertama. Apa itu? Takut, khawatir, yang sangat untuk dia menjadi golongan orang yang tidak mengerti baik secara definisi ringkasnya ataupun tidak mengerti di dalam merealisasikan, mengaplikasikan kalimat la ilaha illallah.
sudah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, Masya Allah, dia mengerti bahwa la ma'budu bihaqqin illallah, tapi dia nggak paham secara rinci atau bagian-bagian tertentu dari makna la ilaha illallah, sehingga dia masih berkeyakinan misalnya bahwa kalau beristighfar kepada Allah di dekat kuburan wali itu lebih didengarkan. Nah, ini bagian rinci atau berkeyakinan bahwa syafaat itu dimiliki oleh Rasul SAW sehingga diminta dari Rasul. Nah, ini kekeliruan di dalam mengaplikasikan kalimat la ilaha illallah. Khawatir jangan-jangan saya keliru dalam satu poin dari sekian poin makna la ilaha illallah, takut. Nah, khauf. Yang kedua, takut mayoritas umat seperti ini. Nah, anak takut kepada diri anak sendiri dan kepada anak-anak sendiri. Sehingga ya ikhwani fid din azzakumullah, nah, semakin seseorang mengerti tentang makna la ilaha illallah, semakin dia memiliki ilmu tentang makna la ilaha illallah, semakin kegembiraannya tinggi, semakin besar tingkat kegembiraannya yang akan mendorong dia untuk bersyukur kepada Allah. Ya. Yang kedua, akan mendorong dia untuk takut terhadap dirinya dan terhadap dzurriyyahnya. Oleh karena itu, Ibrahim alaihissalam, Nabi Allah Ibrahim, karena pengertian dia tentang kalimat la ilaha illallah, karena pahamnya beliau tentang kalimat la ilaha illallah, beliau menyatakan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan keturunanku dari peribadatan kepada al-asnam ini. Nah, minta kepada Allah dengan penuh takut. Nah, fa ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, inilah dua faedah penting yang bisa diambil dari apa yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah tentang bagaimana kondisi umat ini yang mayoritasnya mereka berjatuhan dengan atau jatuh dalam kesyirikan dan bergelimang dengan kejahilan dan kebodohan tentang dinul Islam ini. Nah, wallahu taala alam bissawab. Ada yang perlu disampaikan? Tafadhal. Kalau tidak ada satu hal penting yang perlu disampaikan, yakni pelajaran durusul lughah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Yasir sampai pada jilid yang kedua, bukan begitu? Nah, dan sebagian ikhwan menginginkan, beberapa ikhwan menyampaikan kepada ana, sebagiannya ingin mengulang yang nggak naik kelas. Ada yang nggak naik kelas ya? Nah, nggak naik kelas karena sehari datang, 3 hari nggak datang. Sekali pertemuan datang, 3 kali pertemuan nggak datang. Nah, sampai ustadznya malas melihat. Aduh, ini si fulan minggu lalu nggak hadir, sekarang hadir. Minggu yang kemarinnya sudah 2 minggu nggak hadir, sekarang hadir. Akhirnya ustadznya capek, malas mau ngajar. Nah, ini penting. Nah, bagi ikhwan untuk diketahui, selama seorang lebih ilmunya dari kita, maksimalkan istifadah dari dia yang kita mampu. Selama seorang masih lebih ilmunya dari kita, ambil dari dia. Mumpung ada kesempatan, belum dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini satu hal penting. Kemudian atas dasar itu, insya Allah akan dibuka pelajaran durusul lughah dari jilid yang pertama. Nah, waktunya nanti akan diatur. Nah, dan diharapkan ikhwan bisa menggunakan nikmat ini. Nah, digunakan nikmat ini
pada tempatnya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang enggak kalah pentingnya adalah ana yakin dari yang hadir ini sekarang tidak sedikit jumlahnya yang belum bisa membaca Al-Quran dengan benar. Ana yakin. Nah, kalau tajwid memang sulit, minimalnya makharijul huruf. Makharijul huruf ya, itu penting. Walaupun enggak bisa idgham ya dan yang lainnya, itu enggak jadi masalah, enggak merubah makna gitu loh. Tetapi kalau yang keliru itu makhrajul huruf, nah ini yang bahaya. Nah, misalkan dia enggak bisa menyatakan innal ladzina amanu, misalkan itu enggak merubah makna kalau dikatakan innal ladzina amanu, enggak merubah makna. Tetapi sebaiknya Al-Quran dibaca dengan seperti itu. Sebaiknya Al-Quran dibaca dengan cara seperti itu. Nah, ada idgham dan yang lainnya dari hukum-hukum tajwid. Namun yang penting untuk antum kuasai minimalnya adalah makharijul huruf. Makharij al-huruf. Nah, fa barakallahu fikum, innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar dan Maha pedih. Artinya keliru. Siapa yang bisa menemukan kekeliruannya? Alim. Ini karena sudah diartikan. Tadi bingung apa sih kok Ustaz? Kelirunya di mana sih? Iya kan? Kelirunya di mana sih Ustaz? Nah. Ini bahaya. Yang tadinya maknanya innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Akhirnya berubah, sesungguhnya Allah itu Maha mendengar dan Maha pedih. Na'udzubillah, bahaya kan? Kan ya? Nah, ini satu hal yang penting untuk dikuasai oleh ikhwan, makharijul huruf. Nah, makharijul huruf dikuasai dengan tepat. Dan ini wajib untuk belajar. Apa dalilnya? Allah perintahkan di dalam Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Nah, tartil sesuai dengan makharijul huruf, harfan biharfin. Nah, ya syukur-syukur bisa belajar nanti sekaligus dengan tajwidnya, tajwid praktek. Ilmu apa namanya itu, yang langsung diaplikasikan, enggak belajar apa namanya, kaidah-kaidahnya enggak, tapi langsung terapan, kan? Ilmu terapan. Nah, Fahimtum ya ikhwan? Ha dibaca ha. Nah, wadduha wal laili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Siapa yang bisa menyebutkan kesalahan-kesalahan? Anak tunjuk. Nah, sebutkan kesalahan-kesalahan yang anak baca tadi. Wadduha wal laili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Padahal kadang-kadang dibaca dengan lantunan yang enak misalkan, ya. Subhanallah, imam masjid ini Masya Allah. Padahal ketika kita baca, dengarkan ya Allah, hancur-hancuran katanya. Nah, ada penting berubah maknanya, dan bahaya. Wa nufikha fis sur bisad, dibaca wa nufikha fis sur, nggak paham. Tahu ini? Nah, ini ya kawan, oleh karena itu insya Allah ada dan ini pelajaran wajib aini. Tahu wajib aini? Wajib aini, harus belajar Quran. Harus belajar Al-Quran. Nah, insya Allah akan ada satu ikhwan yang akan mengajarkan antum, mudah-mudahan mulai hari ini ba'da zuhur, kemudian setelah itu durusul lughah. Nah, kemudian setelah itu durusul lughah. Nah,
Sudah paham kasyfus syubhat tapi belum bisa baca Quran, lah bahaya. Bahaya enggak? Nah, ini suatu hal yang sangat penting bagi ikhwan. Nah, ada yang perlu disampaikan? Ide, masukan? Nah, Hasan. Hah? Mulai minggu depan? Oh, minggu depan saya. Katanya mulai minggu depan. Oh, kok mulai? Pada minggu depan insya Allah. Iya. Kajian LTIBA-nya di mana? Universitas Muhammadiyah. Nah, Yaumul Ahad ya. Sabtu Ahad apa Ahad saja? Ahad Senin. Nah, ada yang perlu disampaikan? Nah, insyaallah. Dua jam. Artinya waktunya berbeda atau? Iya, begitu. Waktunya bersamaan, dua pengajar. Kalau ingin waktunya berbeda, ya mungkin dua pengajar juga. Asal sabar ikhwan. Karena dengan adanya pelajaran al-qiraah, ya, kemudian barakallahu fiik, durusul lughah akan baru selesai pelajaran pas pada waktu sholat asar. Nah, ini, nah, kalau mau ditambah durusul lughahnya dibagi 2 jam, karena yang ikut pada kitab awal dan sudah selesai darinya, dan sekarang pada kitab yang kedua ingin murajaah, ikut lagi, bisa. Kalau waktunya dipisahkan. Jadi kalau waktunya dijadikan satu, maka yang kelas 2 tetap kelas 2, yang kelas 1 tetap kelas 1. Nah, mustalah, insya Allah asal Qurannya selesai. Nah, asal Qurannya sudah bagus, nanti ada pelajaran mustalahul hadis. Nah, ada pelajaran mustalahul hadis. Nah, untuk ummahat insya Allah akan ada pelajaran juga al-qiraah. Nah, untuk ummahat, sehingga ikhwan yang membawa ummahat, tolong bagaimana caranya bisa sabar, bisa sabar untuk mendapatkan ilmu ini. Tadi ada yang akan mengajar mereka dari kalangan ummahat al-qiraah. Nah, ini kesempatan nikmat yang sangat mahal. Sangat mahal sebelum kita meninggal dunia dalam keadaan kita belum mengerti bagaimana qiraatul Quran. Nah, itu ya ikhwan. Nah, kalau sudah berusaha tetap nggak bisa, misalkan sudah berusaha belajar qiraati 1, qiraati 2 dan seterusnya, sudah selesai, nggak bisa, ya sudah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tapi dia terus berusaha, Allah akan nilai usaha dia. Tapi kalau sama sekali malas atau malu, ini yang Allah jatuhkan kepada dia al-ism, dosa, ketika dia tidak mau belajar, menghindarkan dirinya dari pelajaran, imma karena malas atau karena disibukkan dengan perkara dunia, sehingga seumur hidupnya dia nggak pernah belajar tentang Quran, kemudian atau karena malu, maka ini semua dia akan menanggung beban dosanya. Karena ulama menyatakan wajib belajar qiraatul Quran, karena dia akan sholat dengan Quran. Sholat dengan apa? Subhana, misalkan doa. Kalau ana tunjuk sekarang ini, ya, nggak boleh malu. Nah, ana tunjuk sekarang ini. Barakallahu fikum. Nah, siapa yang ana tunjuk? Menunduk sekarang itu, Mas. Yang nunduk malah ditunjuk. Nah, yang nunduk malah ditunjuk. Barakallahu fikum Zaid. Apa itu doa sujud? Yang keras, sini. Nah, nggak boleh malu, nggak boleh apa. Semua kita punya kekurangan. Doa sujud. Subhana rabbiyal azim. Sujud.
Subhana rabbiyal a'la. Sudah berapa kesalahan? Ini sama, banyak ikhwan yang seperti ini enggak sengaja di waktu sholat. Atau memang enggak bisa karena enggak belajar. Coba, bagaimana doa sujud? Subhana Rabbiya al-a'la. Kalau dibaca subhan, seperti ada tetangganya ada masjid, itu kalau subuh ya sebelum qomat orang sudah tua, masya Allah, orang lain mengiranya fasih jiddan, tetapi ketika dia membaca subhanallah bihamdih, subhanallah al-azim, astaghfirullah, kata dia diulangi minta 100 kali atau berapa, tapi Anda dengarkan bacaannya itu subhana wa bihamdih, subhanallah al-azim, subhanallah al-azim, astaghfirullah. Coba subhana wa bihamdih. Apa itu hamada? Hamada. Coba berubah maknanya. Kira-kira mau diterima enggak sama Allah? Mau diterima Ustaz, Allah itu Ghafurur Rahim. Iya lah kalau belajar. Nah kalau enggak belajar, apa bisa diterima oleh Allah? Enggak pernah mau belajar. Enggak pernah mau merasa bahwa dirinya kurang dalam hal ini. Berubah makna. Padahal ini sholat. Nah, at-tahiyatu lillah, dibaca at-tahiyatu lillah. Saya nanya kan, tidak kalau baca. Nah, keliru. Nah, oleh karena itu penting bagi kita untuk belajar makharijul huruf agar kita bisa dengan benar dan tepat mengucapkan Al-Quran, mengucapkan ad-du'a fi shalah wal azkar fi shalah. Nah, ini suatu hal yang wajib setiap ba'da zuhur secara keseluruhan ikhwan harus belajar Al-Quran mulai hari ini. Fahimtum, sami'tum? Nah, isbiru. Ini pelajaran wajib Al-Kibah. Nah, pelajaran wajib di Al-Kibah adalah qiraatul Quran. Nah, ilahuna ada yang perlu disampaikan? Irja. Ada. Makan habis zuhur makan. Enggak langsung. Jadi istirahat. Sholat itu kan refreshing ya. Nah, sholat itu refreshing. Nah, barakallahu fikum, wudu, sholat, zikir ini refreshing. Nah, kalau masih kurang Ustaz, loh kok kurang? Ingat ada pisang goreng di sana di Maksof. Ya sudahlah, beli pisang goreng dulu, kemudian makan. Kira-kira berapa waktunya diatur nanti? Tepatnya jam berapa? Kita selesai sholat itu jam 12:45 mungkin, atau 12:30 katakan. Kalau nggak terlambat itu 12:30. Dimulai jam berapa? Jam 1? Kalinya? Jam 1 qiraatul Quran. Kira-kira 40 menit, maksimal 50 menit. Kemudian setelah itu istirahat 10 menit, durusul lughah. Nah, hakada khalas mulai hari ini insyaallah. Nah, ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.